Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmatnya kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah di Masjid Raya Mujahidin ini, dan kita duduk sejenak untuk belajar agama kita. Mudah-mudahan menjadi salah satu jalan kita untuk dimudahkan meniti dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masih bicara tentang adab-adab yang terkait dengan ketika kita berada di dalam masjid. Pertemuan sebelumnya kita belajar supaya kalau kita masuk ke masjid kita usahakan dalam keadaan tenang, karena masjid adalah tempat untuk zikir, untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu berlari-lari kemudian dengan suara yang tinggi di dalam masjid adalah tidak pantas untuk kita lakukan, karena memang tempat ini adalah tempat untuk kita menyebut dan meninggikan nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangankan melakukan hal-hal yang tidak pantas dengan suara yang keras, Rasulullah SAW saja melarang kita untuk meninggikan suara kita untuk membaca Al-Quran di samping saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah sholat. Padahal membaca Al-Quran adalah amal ibadah yang sangat mulia. Tapi kalau ada saudara kita di samping kita sedang melaksanakan sholat, maka kita rendahkan suara kita untuk tidak mengganggu saudara kita yang sedang melaksanakan sholat. Tapi kalau ada tempat yang jauh, tidak kedengaran, kita ingin supaya suara kita lebih dapat terdengarkan dengan diri kita, atau agak tinggi keras suara kita tapi tidak mengganggu saudara kita, silahkan saja. Kemudian berikutnya, apabila kita masuk masjid lalu muazzin sudah atau sedang mengumandangkan azan, maka apa yang seharusnya kita lakukan? Di hadapan kita ada dua perintah yang sebaiknya kita lakukan, yaitu kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW apabila mendengar muazzin mengumandangkan azan, maka kita perintahkan untuk mengikuti seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Kita diperintahkan untuk mengikuti seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Jadi azan kita ikuti, kecuali saat muazzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita membaca dan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Yang lain kita ikuti. Lalu setelah azan selesai, kita diperintahkan juga untuk membaca doa. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah shalatul qa'imah, dan seterusnya. Tapi kita juga pada saat yang sama, saat masuk masjid, perintahkan juga untuk tidak duduk kecuali sudah melaksanakan tahiyatul masjid. Lalu mana yang harus kita lakukan? Apakah ngejar sholat tahiyatul masjid, lalu nanti setelah sholat baru kita mengucapkan apa yang diucapkan oleh muazzin, ataukah kita berdiri dulu lalu mendengarkan muazzin dan mengucapkan apa yang diucapkan oleh muazzin, selesai itu baru kita sholat 2 rakaat,
Kalau kita melihat dua amalan ini sama-sama perintah dari Rasulullah SAW untuk kita laksanakan, dan pahalanya juga pahala yang sangat penting untuk kita dapatkan. Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW disebutkan bahwa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tum al-muadzin faqulu misla ma yaqul. Apabila kalian mendengar muazzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muazzin. Tsumma sallu alayya, kemudian bersalawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Karena barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Tsumma sallallahu liyal wasilah, mintalah kepadaku al-wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannati la tambaghi illa li'abdin min ibadillah. Minta kepadaku wasilah, untukku wasilah, karena itu tempat di surga yang tidak pantas dan tidak diberikan kecuali kepada salah satu hamba Allah saja. Dan aku berharap, kata Rasulullah, akulah yang akan mendapatkannya. Oleh karena itu mintalah kepadaku untukku wasilah. Oleh karena itu ketika mendengarkan muazzin, ada perintah dari Rasul untuk kita mengucapkan apa yang diucapkan oleh muazzin, kemudian kita bersolawat dan kita berdoa. Lalu perintah tadi yang lain adalah dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk kecuali setelah sholat 2 rakaat. Nah, para ulama ketika diminta untuk menjelaskan bagaimana seharusnya dan sebaiknya, mereka pada umumnya menjawab yajma' baina al-khairain, sebaiknya mengumpulkan di antara 2 kebaikan. Mengumpulkan di antara 2 kebaikan. Yang pertama adalah mendengarkan dulu muazzin. Berarti ketika kita melakukan hal ini, maka kita belum duduk dulu, karena anjurannya adalah jangan duduk sampai sholat 2 rakaat, ya. Jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Berarti posisi kita pada saat itu adalah posisi dalam keadaan berdiri, kemudian menjawab apa yang diucapkan oleh muazzin. Setelah itu kita berdoa, setelah itu baru kita sholat 2 rakaat. Maka dengan cara seperti itu, maka kita mendapatkan 2 kebaikan, dapat menjawab apa yang dikumandangkan oleh muazzin, kemudian setelah itu kita baru melaksanakan sholat 2 rakaat. Ini adab-adab penting yang seharusnya kita selalu perhatikan saat kita berada di dalam masjid, supaya dengan adab-adab seperti ini di rumah Allah Subhanahu wa taala kita betul-betul mendapatkan banyak hal, manfaat-manfaat terbesar dengan kita menghormati syiar-syiar Allah, tempat-tempat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dengan kita melakukan hal itu, mudah-mudahan masuk dari bagian wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu bagian daripada tanda ketakwaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hormati masjid yang merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi dengan cara melaksanakan berbagai macam anjuran-anjuran disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya betul-betul suasana hati kita saat itu betul-betul menghormati apa yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dihormati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan cara kita berniat menghormati rumah Allah, mudah-mudahan salah satu tanda ketakwaan dalam hati kita tertanam, dan ini adalah nilai penting, yaitu nilai ketakwaan itu hadir bersemi di dalam hati kita.
Mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa perhatikan adab-adab seperti ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa berusaha untuk mentakzim, menghormati, mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, apa yang diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.